Nah, nanti ada bedanya antara Yahudi dengan Zionis. Kalau Zionis ini tadi pesanan dari Inggris yang kemudian nanti akan ada di sini dari slide-nya ya, dari deklarasi Balfour namanya. Nah, watak Yahudi yang serakah dan pembangkang itu juga mewariskan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa fi riwayah wa kulla dhalalatin finnar. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, marilah kita mengawali perjumpaan yang baik ini, liqaat kita yang penuh barokah ini, dengan selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan hidayahnya, dengan bimbingan taufiknya, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil hati kita, menjadikan kita semuanya orang-orang yang bersaudara, kaum muslimin yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini akan menjadi saksi, akan senantiasa mempersaksikan bahwasanya kita semuanya adalah orang-orang beriman yang senantiasa mencintai muslim yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan tersampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan tangan beliau melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kemudian karakter muhajirin dan juga karakter ansor yang tentunya berbeda sekali tipikalnya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi akhir zaman, seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk mempersatukan hati mereka. Tentu di atas persatuan, di atas ukhuwah Islamiyah ini kita bersama-sama untuk meniti sunnah Rasul, untuk menjajaki setiap jengkal bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan bersama-sama kita menegakkan syariatnya, dengan bersama-sama kita mengharapkan setiap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap amal kita. Dan mudah-mudahan kita juga akan bersama Rasulullah mendapatkan syafaat Rasulullah, dan juga kita bersama di surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang perkara-perkara yang mampu menaikkan level iman kita, ini adalah perkara yang sangat penting. Mengingat bahwa para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah levelnya, naik levelnya, kemudian wa yanqus, bisa juga berkurang karena sifatnya adalah fluktuatif, naik turun. Maka tentunya
dengan kita membicarakan, membahas, kita mengkaji materi-materi, kajian-kajian yang menggugah iman kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguatkan setiap sendi-sendi keimanan kita. Terkhusus dalam hal ini adalah dengan kita bermajelis ilmu, maka tentunya akan melahirkan sifat takwa di dalam diri kita, yang keimanan ini akan beriringan dengan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika berbicara Palestina, ketika berbicara bumi Syam, tentu kita hanya mungkin banyak sekali ya dari kabar-kabar yang beredar, tentunya adalah banyak berita-berita yang menyiarkan tentang tragedi kemanusiaan. Lebih-lebih dari itu termasuk adalah genosida atau pembersihan etnis dalam bahasa yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya ketika kita menyimak, ketika kita memahami dari bagaimana penjelasan para ulama tentang Palestina, yang tentunya Palestina ini ada di dalam negeri Syam ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ya, karomah yaitu negeri Syam, yaitu luar biasa sekali. Maka kita sangat penting dan perlu untuk membahas hal tersebut. Karena apa? Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap apa yang menjadi catatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, kemudian penegasan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya akan keberkahan dari negeri Syam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita ambil tema mengapa atau kenapa kita harus peduli Palestina. Karena banyak sekali berseliweran ya, baik itu mungkin melalui telinga kita atau mungkin melalui statement-statement yang ada di medsos kita. Kenapa kita jauh-jauh mikirin saudara-saudara kita yang ada di sana? Apa yang menjadi dasar itu semuanya? Landasannya apa? Jauh di sana, apalagi mungkin itu adalah bukan bangsa kita, seolah-olah seperti itu. Nah, maka poin per poin nanti kita akan jelaskan, kita akan pahamkan, khususnya pribadi, kemudian bagi kita semuanya, mudah-mudahan ini akan menjadi bekal untuk kita bersama-sama bersaksi di hadapan Allah bahwasanya kita ini adalah orang-orang yang bersaudara. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya ada dua perspektif atau dua sudut pandang. Jadi ketika kita memahami tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina, sebenarnya bumi Syam itu meliputi Lebanon, kemudian Yordania, kemudian di situ ada Suriah, nah kemudian ada Palestina. Itu adalah negeri Syam, itu di dalam lingkaran negeri Syam. Ketika berbicara Palestina yang sekarang memang sedang hangat-hangatnya ya, kabar-kabarnya itu sangat santer sekali di setiap medsos kita, baik itu mungkin yang di Facebook atau mungkin di Instagram atau di TikTok pun itu banyak sekali, kita scroll banyak sekali kabar-kabar tentang bagaimana agresi militer yang dilakukan oleh penjajah Israel kepada saudara kita yang ada di Palestina. Maka dua sudut pandang ini yang akan mendasari dari kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama, perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwasanya bisa dikatakan cukup kita sebagai manusia, cukup kita ini dianggap sebagai manusia ketika kita ini memiliki kepedulian kepada manusia yang lain. Ini belum kepada identitas atau mungkin embel-embel muslim bahkan mukmin. Akan tetapi ketika melihat tragedi kemanusiaan yang begitu dahsyat ya, begitu luar biasa, betapa kejahatan perang yang sebenarnya juga banyak sekali ya bukti-bukti, nanti bisa diakses sendiri di internet ya, melalui Ar-Rahmah juga bisa ya. Bagaimana kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan di sana itu ya melanggar aturan internasional, termasuk adalah penggunaan bom fosfor yang itu adalah dilarang oleh internasional. Kemudian termasuk adalah pembunuhan kepada anak-anak, kepada wanita, kepada orang tua. Itu kan tidak boleh di dalam aturan peperangan. Di dalam Islam pun diajarkan tentang adabnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah di dalam aturan internasional, di dalam hukum internasional itu juga tidak diperbolehkan. Akan tetapi ya bagaimana sifat watak karakter orang-orang Yahudi Bani Israel ya, yang tentunya menjadi negara Israel sekarang ya, meskipun itu sebenarnya tidak diakui.
maka tentunya kita perlu tahu. Pertama adalah perspektif kemanusiaan, bahwasanya kita perlu untuk peduli kepada mereka. Ternyata Bapak Ibu sekalian, selain kita sebagai manusia, kan dari dulu terkenal sekali ya bagaimana ada salah satu pemain bola CR7 ya, Cristiano Ronaldo, yang sangat getol sekali atau giat sekali membantu saudara-saudari kita yang berada di Palestina. Tentunya kita yang muslim ini kok nggak malu gitu ya dengan dia yang ternyata dia juga adalah sebenarnya bukan seorang muslim, akan tetapi dia berdiri sebagai manusia biasa, berdiri sebagai manusia yang peduli kepada manusia yang lain. Karena apa? Betapa kejinya penjajahan tersebut yang tentunya mungkin kalaupun kita tidak merasakan, pasti nenek moyang kita dulu merasakan bagaimana kejinya penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, atau mungkin diawali bahkan dulu Portugis. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk adalah bangsa Palestina. Saya baca di dalam beberapa literatur ya, mereka ada orang-orang kaya, orang-orang agnia di antara mereka yang banyak mensupport kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya di bulan September 1944 itu mereka mensupport ini. Saya punya harta, ada syekh ya yang kemudian juga di antara mereka untuk mendukung bagaimana kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Tanahnya tidak boleh dirampas, tidak boleh dijajah oleh mereka-mereka ya, para penjajah, para agresor ya. Ini udah Isya ya. Gimana ya? Biasa Pak. Salat dulu. Berarti satu dulu ya, satu poin dulu ya. Jadi sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang kemanusiaan. Mudah-mudahan cakrawala kita sudah terbuka. Kalaupun insya Allah ya, semua yang hadir di sini insya Allah kita ini adalah orang-orang yang sangat peduli terhadap saudara dan saudari kita, terlebih mereka dalam keadaan yang betul-betul dihinakan oleh kaum kufar ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Masih di poin pertama tentang perspektif kemanusiaan. Sekitar ya kurang lebih 5 hari yang lalu, kayaknya belum sampai seminggu, saya dikirimi audio yang mana audio tersebut adalah menjadi saksi ya. Dia orang Batang, Pekalongan, Jawa Tengah, dari Pondok Pesantren Al-Irsyad di Salatiga, kemudian sekolah di Yordania. Dan dia bersaksi tentang bagaimana penjajahan dari Israel itu kepada Palestina itu bukan omong kosong, itu bukan berita bohong. Kalau misalkan mau disetelkan sebentar lah ya audionya, jadi bukan kemudian ngarang-ngarang gitu ya. Itu betul-betul memang terjadi dan dia merasakan. Kedengeran ya? Kenapa serangan Hamas itu karena dari tahun 2010 setelah kegiatan kabar di sini yang beredar di kalangan daerah orang Yordani dan yang dekat Palestina itu karena memang Israel itu yang mulai berebut wilayah yang Palestina. Jadi dari segi senjata itu ya mereka tetap menjadi senjata, cuma dalam artian jadi penjara gitu. Biasanya dikatakan mungkin sebagai penjara terbesar. Orangnya susah, orang kita. Jadi kalau dari tahun 2010 sampai 2022 kemarin, itu orang Israel yang berada di wilayah Palestina. Ya, oke lah kalau kata. Jadi kalaupun bahasanya pernah terjadi yang namanya gencatan senjata, seolah-olah seperti itu ya, itu sebenarnya sebuah kebohongan. Karena apa? Karena semenjak terhitung tadi 2010 sampai sekarang itu Gaza ya, wilayah Gaza itu seolah-olah sebagai penjara terbesar di dunia. Karena apa? Blokade logistik, pangan, kemudian yang lainnya. Termasuk kemarin kan kita menyaksikan sendiri bagaimana berita-berita listrik diputus.
Bahkan ya air bersih itu di Palestina itu hanya tinggal 5% bisa dikatakan. Sedangkan mereka Israel itu punya penyulingan air yang tadinya mungkin kotor, keruh, kemudian mereka bisa menyulingnya dan bersih. Nah, maka prihatin sekali ya. Dari sisi kemanusiaan kita betul-betul ketika kita memiliki hati, maka tentunya mari kita senantiasa menghadirkan iman kita, menghadirkan hati kita untuk bersama-sama kita membela saudara kita, kalaupun mungkin jauh sekali jarak antara kita dengan mereka secara teritorial sangat jauh sekali, akan tetapi hati kita akan senantiasa dekat dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah ini yang paling wajib kita pahami, ada perspektif syariat. Jadi tidak asal-asalan. Tidak kemudian kita hanya mengikuti perkembangan zaman, kita mengikuti mode berita gitu misalkan ya, atau mengikuti berita kemudian kita ikut-ikutan memviralkan, itu tidak seperti itu. Akan tetapi ada satu poin yang memang harus senantiasa kita pahami, yang dalam satu poin ini global ya, artinya banyak sekali cabang-cabangnya yang wajib untuk kita sama-sama mengerti. Dari tinjauan atau dari sudut pandang perspektif dari syariat ya, maka tentunya bumi Syam itu adalah bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Isra ini para ulama mufassirin atau ulama-ulama ahli Quran mereka menjelaskan Al-Isra ini adalah kaitannya dengan Isra Mi'rajnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Al-Isra itu adalah kaitannya tentang Bani Israel. Mengapa demikian? Karena memang banyak juga mengulas, banyak juga menjelaskan yaitu tentang Bani Israel. Termasuk di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan. Telah Allah Subhanahu wa taala fitrahkan hal tersebut. Makanya ketika Ustadz Abu Somad ya, beliau ditanya oleh jamaah, Ustadz kenapa sih Israel kok nggak selesai-selesai? Nggak habis-habis mereka itu, terus beranak pinak, terus senantiasa menzolimi saudara-saudara kita di Palestina, atau bahkan mungkin ya kemana-mana ya. Maka kata beliau, kalau kemudian itu dibinasakan karena kaum Ad dibinasakan, kaum Samud dibinasakan, kaum Sodom dibinasakan, semua kaum-kaum Nabi dan Rasul yang dulu Allah Subhanahu wa taala dengan sekonyong-konyong membinasakan mereka rata semuanya, yaitu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka disisakan? Maka tentunya kalau misalkan tidak ada yang tersisa sebagai ujian iman, dengan apa kita masuk surga? Maka banyak sekali korban berjatuhan dan mereka menjadi para syuhada. Terakhir beberapa hari yang lalu di rumah sakit Baptis ya, Al-Ahli. Itu adalah rumah sakit punya orang Nasrani bahkan. Dihuni dan di situ ditempati oleh satu tenaga medis, kemudian termasuk di dalamnya ada kurang lebih 500 jiwa. Baik itu pasien maupun orang-orang yang mengungsi dari Gaza, dibombardir habis-habisan dan bahkan angkanya sudah mencapai ribuan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian kita kembali, Allah memberkahi negeri Syam, yaitu di dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika Allah menjelaskan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa itu kata Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa di mana? Di Palestina. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekelilingnya. Maka tentunya ini menjadi satu bentuk semangat spirit bagi kita semuanya untuk bersama-sama memahami dari ayat-ayat Allah, dari sekian banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah tentang kemuliaan dari negeri Syam. Linuriyahu min ayatina, kata Allah, tidak sampai di situ. Alladzi barakna haulahu, yang semuanya diberkahi kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan, agar kami perlihatkan kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya adalah pertikaian. Bukan hanya pertikaian, akan tetapi permusuhan antara hak dengan batil. Bagaimana tadi terjadinya genosida, kemudian juga bencana kemanusiaan dan malhamah al-kubra atau al-malhamah al-kubra,
perang akhir zaman itu juga nanti akan terjadi, yaitu dari bumi Syam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya sumpah Allah terhadap negeri Palestina. Saya yakin Bapak Ibu sekalian hafal surah At-Tin. Hafal ya? Coba dari sini, dari siapa namanya? Anai Mustaqim apa? Rena ada nggak? Coba dibaca deh surat At-Tin. Ayat 1 sampai 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kesuwen loh. Cendang? Oh, bisa. Rafa. Watini wa zaitun. Ya. Ya. Di 2 ayat saja ya, di 2 ayat kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watini wazaituni. Kalau dilanjutkan waturi sinina wa hadzal baladil amin. Dari ayat 1 sampai ayat 4 isinya sumpah. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menegaskan dengan wawu qasam. Wawu qasam itu wawu yang sifatnya adalah sebuah sumpah. Para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir menjelaskan, kalau Allah itu berfirman dengan adanya sumpah, berarti di dalamnya ada perkara penting yang harus diketahui dengan seksama oleh hamba-hamba yang beriman. Wadduha itu juga adalah sumpah. Wasyamsi wadduhaha wal fajar, itu sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala berhak bersumpah dengan apapun. Tidak kemudian seperti kita, kalau kita mungkin kalau betul-betul kita ini tidak melakukan atau mungkin ada tuduhan kepada diri kita, wallahi, itu boleh. Tapi tambah wallahi kemudian demi Allah, demi Rasulullah jangan. Kalau demi Rasulullah jangan. Karena kita hanya dibolehkan bersumpah demi Allah ya, dan itu adalah untuk menguatkan bahwasanya kita tidak bersalah. Bagi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian Bapak Ibu sekalian. Jadi berhak Allah bersumpah dengan makhluknya atau mungkin dengan apapun. Termasuk di dalam hal ini watini, demi buah tin. Maksudnya demi buah tin ini bukan Allah itu hanya menjelaskan tentang buah, akan tetapi watin di situ adalah negeri penghasil buah tin terbesar di dunia, ada di Damaskus, Suriah. Damaskus ada masjid yang namanya di situ nanti akan turun Nabi Isa alaihi salam, yaitu di Menara Putih Syarqi Dimas, yaitu di Damaskus sebelah timur. Itu watin. Wazaituni, kemudian dan demi buah zaitun, maksudnya adalah negeri penghasil buah zaitun terbesar di dunia, itu adalah Palestina. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 negeri ini yang semuanya cakupan 2 negeri ini ada di negeri Syam. Watini wa zaitun wa turi sinin, baru itu adalah Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa diajak bicara oleh Allah, wa hadzal baladil amin, itu adalah negeri Mekah. Dan demi negeri ini yang aman sentosa, yaitu adalah Makkah Al-Mukarramah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya dari 2 sudut pandang ini saja sudah sangat menjadikan modal bagi kita untuk bersama-sama kita unjuk kepedulian kepada saudara-saudara kita di sana. Yang ketiga, Baitul Maqdis adalah kiblat pertama kali umat Islam. Jadi jangan kemudian kita memandang, oh di sana ada Yerusalem, kotanya orang-orang Nasoro. Di sana juga ada tembok ratapan yang kemudian itu punya orang Yahudi. Oh berarti Muslim nggak berhaklah di sana, udah suruh kabur aja, suruh hijrah saja. Kan ada yang berstatement seperti itu ya. Ada yang berpemahaman bahwasanya udahlah kalau memang terus-terusan diusir, terus-terusan digenosida, udah keluar aja dari Baitul Muqaddas, keluar saja dari yang namanya negeri Palestina, daripada malah babak belur hancur. Ini kan pikiran orang-orang yang cupet ya. Itu adalah pikiran orang-orang yang ya pendek akal sebenarnya. Karena apa? Ketika ditanya, ada penduduk Gaza yang kemudian ditanya ketika itu, lah kalau kami sampai meninggalkan Gaza, kalau kami sampai meninggalkan negeri Palestina, bagaimana nanti nasibnya Al-Aqsa? Bayangkan, mereka hidup Bapak Ibu sekalian, mereka juga ngaji. Ada satu syekh yang pernah saya tanya ya, melalui lembaga volunteer Al-Quds ketika itu di bulan Ramadan yang lalu, saya tanya, wahai syekh, hal fikum ma'ahid kama fi baladina hadza, apakah di tempat antum banyak pondok-pondok juga yang sebagaimana
ada di tempat-tempat kami. Maka kata beliau, likulli masjidin tahfidzul Quran. Di setiap masjid di sana semuanya dihafalkan Al-Quran. Mereka menghafal Quran dalam bayang-bayang kematian, menghafal Al-Quran dalam kembang kempisnya nasib. Gak tahu besok saya apa, masih hidup atau tidak. Itu ada satu anak ya, ketika di report ya, ketika di diwawancarai, pokoknya saya mohon kepada semua orang-orang Arab, kemudian termasuk Indonesia juga disapa. Entah saya ini nanti atau mungkin yang akan datang, entah besok hari atau mungkin seminggu yang akan datang, saya masih ada atau tidak. Ya beliau hanya mengatakan, ya anak kecil itu hanya mengatakan, pedulilah kepada kami. Nah, di Baitul Maqdis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi adalah kiblat pertama umat Islam, di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Coba biar gak ngantuk dibaca, Mas Ari. Om Ari coba. Adi itu ada terjemahannya gitu. Pinter. Nah, pinter nyanding sih orang ini terjemahan menerapkan ngaco kayak. Enggak ada, itu ada tuh. Mas Denny. Di surat Al-Baqarah ayat 144. Juz 2 kalau nggak salah ya. Surat Al-Baqarah ayat 144. Hah? Alasan. Bang Romi ya? Yang ngantuk dibaca. Ayo selantai waktu ini. Ya disimak aja ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami melihat, kami terus melihat ya. Kami telah melihat taqalluba wajhika fis sama, melihat wajahmu itu selalu menghadap ke langit. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Yang mana ya juga kami akan mengikuti apa yang kamu inginkan, artinya adalah berkiblat kemana ya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Muhammad, hadapkanlah, tawajuhkanlah wajahmu menghadap Masjidil Haram. Tadinya kemana Bapak Ibu sekalian? Baitul Maqdis. Tadinya kiblat umat Islam yang pertama itu adalah Baitul Maqdis. Dan di sana juga ada yang namanya kota Al-Quds, itu adalah kota suci umat Islam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika kita paham betul bagaimana kemudian seluk-beluk syariat yang menjelaskan tentang negeri Palestina, secara umum negeri Syam, maka tentunya perhatian kita juga harus selalu dikuatkan. Dan juga tadi Masjidil Aqsa adalah tempat mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di situ Nabi mengimami para nabi dan rasul yang lain ketika sholat maghrib. Gak usah tanya gimana cara ngimaminya. Nabi dan rasul yang dulu emang apa hadir ruhan wa jasadan wallahu alam. Pokoknya di dalam hadis sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat mengimami sholat maghrib, ya sholat 2 rakaat dulu, kemudian naik di batunya, kemudian dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat Jibril mengendarai buraq sampai Sidratul Muntaha. Tapi sebelumnya beliau ngimami dulu sholat maghrib bersama para nabi dan rasul. Selengkapnya baca di Rahikul Makhtum. Insya Allah di situ dijelaskan oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kemudian bumi Syam adalah buminya para nabi dan rasul. Sebenarnya dari 5 poin ini sudah sangat kuat sekali. Bagaimana kemudian kita semua untuk selalu peduli, selalu perhatian, maka dengan segala bentuk potensi-potensi yang kita miliki, segala bentuk hal-hal yang memang kita bisa lakukan, mari kita lakukan untuk mereka. Mari kita lakukan untuk negeri Allah Subhanahu Wa Taala yang penuh barokah ini. Siapa saja coba nabi yang ada di sana? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadinya tinggalnya di Babilonia ya, di Irak ya, di lembah Mesopotamia. Kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah ke negeri Palestina. Nabi Yakub alaihissalam juga sama.
Kemudian siapa lagi? Nabi Lut, ya karena Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim ya. Itu juga hijrah ke Palestina. Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, semuanya juga mereka adalah penduduk negeri Syam, termasuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahkan 4 kali beliau berkunjung ke Syam atau ke Palestina tadi. Yang pertama ketika dagang di umur berapa? Nabi dagang bersama pamannya ke negeri Syam, ketemu dengan Jurjis atau pendeta Buhairo yang mengabarkan anak ini bukan anak sembarangan. Hati-hati, orang gue balik wae gitu. Kata pendeta Buhairo. Lah kenapa? Saya melihat tanda-tanda kenabian karena apa? Ketika tidaklah kalian ini turun, kan pakai kapal ya, turun dari kapal kemudian naik ke menapaki negeri Syam ini, negeri ini, tidaklah batu dan kemudian pohon-pohon itu semuanya merunduk sujud. Karena apa? Berarti di situ ada seorang nabi. Tanda-tanda nubuah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga yaitu terjadi di negeri Syam. Di usia 12 tahun beliau dagang bersama pamannya Abu Thalib ya, kemudian dibawa ke negeri Syam bertemu dengan Jurjis ya, nama aslinya atau pendeta Buhairo. Kemudian kapan lagi? Ya berdagang untuk perniagaannya Khadijah. Kemudian yang ketiga kapan lagi? Ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah ketika perang Tabuk. Bisa disimak sendiri, nanti dicari di sirahnya ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang sangat mengerikan. Ini yang sangat-sangat mengerikan bagi kita semua. Karena negeri Syam, kalau ibarat kita mengibaratkan roda yang berputar, ya, itu ibarat poros di dalam roda tersebut. Poros itu apa? Asnya berarti ya. Ya, asnya ya. Jadi negeri-negeri muslim itu ruji-rujinya. Ruji-ruji yang ada di dalam roda tersebut, maka tengah-tengahnya ini adalah negeri Syam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau negeri Syam atau penduduknya ya terutama ya, kalau penduduk Syam itu sudah binasa, fala khaira fikum. Tidak akan ada lagi kebaikan di tengah-tengah kalian. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebagai barometer kebaikan di muka bumi ini, ternyata itu ada di negeri Syam. Dalam riwayat yang lain, malaikat membentangkan sayapnya yaitu di negeri Syam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka ini semuanya membuktikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kadang memilih tempat, kemudian memilih momen ya. Termasuk di dalam hal ini adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala pilih, yaitu sebagai negeri-negeri yang diberkahi. Maka kalau hanya ruji-ruji tadi, dalam roda itu tadi ruji-rujinya hanya mungkin putus satu, masih bisa berjalan roda, masih bisa terus berputar. Akan tetapi bayangkan kalau porosnya tadi, kalau asnya tadi patah, hancur, pecah, maka roda tadi tidak bisa menggelinding dengan sempurna. Roda tadi tidak akan bisa menggelinding dengan sebaik-baiknya. Kalaupun memang dilanjutkan, la tazalu ta'ifatum min ummati mansurina, akan senantiasa ada dari taifahku, akan senantiasa ada orang-orang sekelompok ya, segolongan dari umatku, mansurina, mereka nanti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Mereka itu di mana? Ya Rasulullah, mereka itu siapa? Mereka adalah fi aknafi Baitul Muqaddas. Fi aknafi Baitul Maqdis itu artinya mereka ada di pelataran-pelataran Baitul Maqdis. Mereka-mereka itu yang nanti akan membebaskan Baitul Maqdis itu dari pelataran-pelataran Baitul Maqdis. Makanya anak-anak, ya kemarin saya ceritakan di Nurul Huda ya. Ketika ada anak-anak yang ditanya, "Kamu tidak takut dengan bunyi kalau kita bunyi mercon aja udah gini-gini ya?" Itu apa? Itu udah jelas-jelas itu jet tempur di atasnya. Wing, tiyer. Kemudian yang birmilah, yang kemudian apa itu ya. Maka dia mengatakan, bagaimana saya takut, di atasnya ada Allah Subhanahu wa taala. Wong di atasnya itu masih ada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya takutkan? Maka sehingga ketika ada yang bertanya, bagaimana kemudian dengan nasib kalian? Apakah kalian mengenal di sini ada negara Israel? Negara Israel katanya.
Di mana ada negara Israel? Itu anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil, mungkin sebaya inilah. Itu mereka dengan lincahnya, dengan latahnya lah bahasanya ya. Bahwasanya mereka mengatakan, apa ada negara Israel? Mereka itu penjajah. Anak kecil itu. Jadi sudah terdoktrin di dalam benaknya, kemudian di dalam hatinya tentunya mereka-mereka ini adalah ya Ahlus Syam tadi. Kemudian juga karakter-karakter dari Ahlus Syam itu mereka-mereka orang-orang yang taat termasuk. Maka salah satu terjadinya tragedi tragedi Siffin ya. Bagaimana Muawiyah dengan ribuan tentaranya ketika itu berusaha untuk meminta keadilan kepada Ali bin Abi Thalib, dan itu semuanya diikuti oleh penduduk Syam. Nurut-nurut orang-orang Syam itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka itu tidak banyak membangkang sebagaimana orang-orang yang ada di Irak, baik di Kufah, di Basrah atau mungkin tempat yang lainnya. Sehingga Ali bin Abi Thalib sampai geleng-geleng gitu ya. Sampai ada bahasa karena mereka bertanya, "Wahai Ali, kenapa pemerintahan sekarang ini kok ancur-ancuran? Kenapa pemerintahan sekarang ini kok banyak sekali huru-hara, banyak sekali fitnah? Tidak sebagaimana zaman Abu Bakar, zamannya Umar bin Khattab, bahkan Utsman bin Affan." Mungkin Utsman bin Affan mulai terbuka fitnah karena Umar bin Khattab itu dijuluki Qaflul Fitan, yaitu gemboknya fitnah. Maka kata Ali, gampang saja. Sini dengerin. Dulu ketika zamannya Abu Bakar menjadi pemimpin, zamannya Umar jadi pemimpin, rakyatnya saya. Kayak saya ini. Sekarang saya jadi pemimpin, rakyatnya ente-ente ini yang banyak ngeyel gitu. Nah itu. Itu Ali langsung membalikkan keadaan ketika beliau memerintah di Kufah ya, di daerah sana. Tapi beda ya, beda dengan orang-orang dari Syam. Makanya memang betah ya Muawiyah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan juga termasuk di dalamnya ini juga di dalam tinjauan nubuah bahwa Palestina adalah negeri kejayaan di akhir zaman. Ini kita lihat bagaimana mereka-mereka kalaupun dengan bermodalkan ketapel ya, seolah-olah mereka mungkin memfungsikan sebagaimana dulu ketika Nabi Daud alaihi salam masih kecil. Nabi Daud itu masih kecil sekali, ngetapel si Jalut sampai kemudian Jalut itu tewas. Jadi Jalut itu matinya sama siapa? Bukan sama Talut, akan tetapi oleh ketapelnya Nabi Daud. Masih kecil ketika itu. Nah maka jamaah rahimani rahimakumullah, dikatakan oleh Nabi SAW, saya bacakan hadisnya. Abdullah bin Hawalah Al-Azdi berkata, "Wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhilafahan telah turun di bumi Al-Maqdis, yaitu Baitul Maqdis Palestina, maka pertanda telah dekat berbagai guncangan, kegundah-gulanaan dan peristiwa-peristiwa besar bagi umat manusia. Akhirnya lebih dekat dengan mereka lari dari sedekat telapak tangan ke kepalamu ini." Hadis riwayat Abu Daud di dalam sunannya. Nah maka kalau kita misalkan membahas ya, jadi jangan alergi dengan bahasa khilafah. Jadi khilafah itu bukan kemudian ajaran HTI saja, akan tetapi itu adalah ajaran agama Islam. Hanya memang sudah dinubuatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khilafah itu akan tegak di negeri Palestina nantinya. Kalau kita ngurut sebagaimana dalam riwayat yang dijelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yang pertama akan muncul ya, akan berdiri tegak, yaitu khilafah ala nahji nubuwah, atau kepemimpinan Islam yang berdasarkan manhaj nubuwah ya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berganti dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian setelah itu yang kedua adalah mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Raja-raja yang menggigit ini ya dia termasuk melakukan kezaliman juga ya. Dimulai dari bagaimana kerajaan atau bisa dikatakan Bani Umayyah ya. Kemudian yang ketiga adalah mulkan Jabriyan atau mulkan Jabariyan, raja-raja yang diktator, raja-raja yang memaksa, raja-raja yang tidak pernah puas yaitu dengan berbagai bentuk kekuasaannya ya, sekarang sudah terjadi. Maka yang keempat nanti akan bergulir lagi al-khilafah ala nahji nubuwah yang tentunya dipimpin oleh Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Nah itu semuanya akan terjadi di Palestina. Ini bukan kemudian ngarang-ngarang, bukan kemudian saya ngarang dulu
nomor-nomornya saya karang-karang sendiri, itu tidak. Itu adalah nubuah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian selanjutnya kita tahu ya, maka Yahudi meskipun ternyata ketika dikonfirmasi ya, tidak semua Yahudi yang ada di Palestina itu mereka ingin membobardir atau mungkin ingin menzolimi penduduk Palestina, mereka-mereka yang Muslim. Karena ada di sana Yahudi ortodok ya, yang mereka sudah lama tinggal di situ, ternyata mereka tidak mau mengganggu, hanya ingin hidup berdampingan. Nah, nanti ada bedanya antara Yahudi dengan Zionis. Kalau Zionis ini tadi pesanan dari Inggris yang kemudian nanti akan ada di sini dari slide-nya ya, dari deklarasi Balfour namanya. Nah, watak Yahudi yang serakah dan pembangkang itu juga mewariskan kepada Zionis itu tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala ini di dalam surah Al-Isra di ayat yang keempat, tentang bagaimana watak dari orang-orang Bani Israel. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan bahasa ada lam di situ, ada lam taukid. Lam yang menegaskan bahwasanya pasti sungguh kalian ini akan berbuat kerusakan, kemudian juga dan menyombongkan diri ya, marrotaini ya, kalian juga akan berbuat kerusakan sebanyak 2 kali nanti di muka bumi ini. Kalaupun Syekh Ahmad Yasin ya rahimahullahu taala, pendiri Hamas, ketika itu beliau pernah menyampaikan Yahudi atau Israel itu nanti tidak akan pernah ada lagi di tahun 2027. Karena beliau mengambil dari tinjauan bahwasanya Yahudi itu pemimpinnya itu setiap 40 tahun ganti, 40 tahun ganti, 40 tahun ganti. Termasuk dari semenjak zaman Bani Israel dipimpin oleh Nabi Samuel ketika itu. Ada Taulut ya, kemudian selanjutnya. Nah, maka kalau dihitung dari 1983 ya sampai 1987, nanti sampai 40 tahun 2027 itu kan ya hanya prediksi ya. Hanya prediksi, kita nggak bisa cocokologi juga, nggak bisa. Itu hanya prediksi dari Syekh Ahmad Yasin. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya memang watak-watak mereka ini adalah serakah. Kemudian yang kedua, watak-watak mereka ini adalah pembangkang. Ya bayangkan saja ketika mereka diminta untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Aku nggak mau beriman, kami tidak mau beriman wahai Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami bisa melihat Allah jahrah secara jelas. Secara kasat mata saya betul-betul dengan mata telanjang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun tsumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami sambar petir, mereka kemudian mati bergelimpangan, kami bangkitkan lagi agar kalian mau bersyukur. Panggah wae tidak bersyukur, tidak mau mensyukuri setiap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Palestina dari masa ke masa, dimulai dari 1917, bahkan di sini 1897, kemudian 1917. Lihat aja peta-petanya, kelihatan nggak? Yang kuning itu tadinya Palestina, itu belum dideklarasikan negara Israel, belum. Dia belum mendeklarasikan diri bahwasanya sebagai bentuk negara. Kemudian selanjutnya sampai 1946 mulai ada hijau-hijau, itu adalah Israel, Bani Israel. Selanjutnya sampai kemudian hijau semuanya ya di akhir ya 2012 sampai sekarang, itu yang hijau itu adalah Israel. Kemudian yang kuning itu adalah punya Palestina. 15% saya kemarin baca di BBC apa itu ya. Pokoknya ada scroll di TikTok ya. Itu ada berita sampai hanya 15% saja wilayah ini, negeri Palestina ini, bagi mereka 85%-nya adalah milik Israel. Astagfirullah ya. La haula wala quwata illa billah. Sampai seperti itu ya, bayangkan. Nah, ini berawal dari deklarasi Balfour. Ini Balfour ini bahasa Inggrisnya ya, dari kerajaan Inggris. Itu dia mendukung bagaimana pembentukan atau yang namanya
ya apa? Ya tadi ya. Menjadinya Israel ya, negara Israel atau terjadinya negara Israel Raya itulah ininya ya. Jadi dia mendukung orang-orang dari Inggris itu, mereka berusaha untuk memberikan dukungan penuh ya. Menjadi pernyataan resmi pemerintah Inggris untuk mendukung pendirian tanah air orang-orang Yahudi di Palestina. Nah, maka tentunya kita saudara seiman ya, sudah melihat seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Berdoa para ikhwah sekalian. Di setiap waktu-waktu mustajabah, banyak sekali waktu-waktu mustajabah di sepertiga malam, antara azan dan iqomah, ketika kita jadi musafir atau safar. Kemudian juga ketika kita di hari Jumat, di sore hari, di hari Jumat, termasuk dalam keadaan terzolimi pun, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupakan mereka di setiap bait doa-doa kita. Terus kita doakan mereka, Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina fi Filastin. Itu aja. Atau kalau tidak bisa dengan bahasa Arab ya dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa semampu kita. Ya Allah, tolonglah mereka. Kalau bahasa Ustaz tadi Hidayat itu sampai benar-benar menyentuh di hati kita ya. Kita ini hanyalah orang-orang yang mampu bertikai, orang-orang yang hanya mampu apa? Menyalahkan satu sama lain, akan tetapi tidak mampu untuk saling bersyukur, kemudian juga untuk saling bersatu. Sedangkan saudara-saudara kami di sana, kalau ada sebuah poster itu ada satu produk, kemudian di situ isinya lumuran darah. Nah itu seperti itu. Mereka itu menjadi bulan-bulanan orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dinul Islam ini. Kemudian memberikan donasi terbaik, ini sudah mulai gencar ya dari Lazismu, karena memang ya sangat kita butuhkan sekali, dan bahkan belum lama ini dari Muhammadiyah itu 32 miliar ya. 32 miliar disumbangkan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina sana. Menyiapkan generasi terbaik ini penting. Jadi jangan kemudian kita mau gebu-gebu, wah yuk berangkat ke sana, berangkat kemana, pakai apa? Punya apa kita? Maka tentunya siapkan generasi-generasi terbaik, karena tadi Nabi mengiming-imingi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bisyarahnya kepada kita akan ada Taifah. Taifah itu berarti ya betul-betul skup kecil daripada yang namanya firqoh ya. Firqoh itu kelompok ya, termasuk kecil juga, tapi Taifah ini lebih kecil lagi, yang disebut dengan Taifah al-Mansurah. Nah, siapa yang akan memantaskan diri? Kalau kita mungkin tidak sampai nanti ke sana, artinya nggak sampai umur kita atau mungkin kesempatannya, tentunya anak cucu kita. Pahamkan kepada mereka bahwasanya negeri Syam ini adalah negerinya para nabi dan rasul dan negeri kejayaan di akhir zaman. Ini adalah tinjauan nubuwah. Memang mungkin kita melihatnya, oh kayaknya seolah-olah hanya baru khayalan. Karena apa? Karena belum bisa melihat dengan secara jelas kemenangan di sana. Akan tetapi suara hati, keimanan yang akan berbicara. Akan tetapi setiap keimanan kita yang tentunya akan mewakili dari semua apa-apa yang ada di dalam benak kita. Kemudian menolak tuduhan, yaitu tuduhan keji kaum penggembos perjuangan yang mengatakan Ismail Haniyeh Rafidhah lah. Ismail Haniyeh itu kan pemimpin Hamas ya. Dikatakan Rafidhah, Syiah, ular dia. Kemudian juga dikatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Rakyatnya menderita, sengsara, dibombardir, merekanya malah enak-enakan di hotel. Atau juga ada yang mengatakan, kenapa kok kita melaknat Israel? Berarti kita melaknat Nabi Yakub. Nah, padahal sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita ini melaknat mereka karena perbuatannya yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini wala-wal barok kita. Ini bagian dari loyalitas dan anti loyalitas kita kepada mereka. Dan juga tidak mungkin, saya yakin ya, di setiap kita semuanya tidak akan mungkin ketika melaknat Israel yang begitu kejinya yang melakukan genosida, atau mungkin banyak sekali kezaliman-kezaliman dilakukan pada saudara-saudara kita, kok kita juga melaknat yang namanya Nabi Yakub alaihissalam. Itu nggak akan terpikir di sini. Hanya logika orang-orang yang sumbu pendek lah mungkin ya, atau mungkin pendek akal yang mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah nggak boleh. Sampai kemudian
YouTube ya, di YouTube juga ada yang kemudian berkomentar ke saya bahwasanya Palestina itu adalah negeri yang nakal. Disuruh KB nggak mau. Saya mau jawab gini, KB itu adanya di Indonesia gitu. Mungkin Mas Dester baca mungkin ya. Saya diutus oleh Allah katanya untuk mempelajari kitab-kitab, ada Taurat, ada Injil, ada ini siapa kata saya ini. Kurang kerjaan, udahlah nggak bisa dipakai diskusi, nggak bisa diajak diskusi. Dia mengatakan seperti itu. Jadi Palestina itu negeri yang nakal, terus-terusan melahirkan anak karena apa? Makanya akhirnya dibombardir terus, dihajar sama mereka. Orang disuruh KB nggak mau katanya. Loh, kok bisa-bisanya? Nggak kepikiran aja saya mau ngomong, baru kepikiran sekarang. KB itu hanya ada di Indonesia, di sana nggak ada KB, gitu kan tadi. Kemudian menyebarkan berita tentang penjajahan Israel di Palestina. Minimal kalau kemudian mungkin bait-bait doa terlupakan, donasi pun kita tidak mampu. Kemudian juga hati mungkin juga masih bergejolak. Karena apa? Tadi ada ustadz ini mengatakan ini, itu ustadz terkenal. Di YouTube mungkin followernya jutaan, ribuan, mungkin minimal ribuan lah, ratusan ribu. Akan tetapi memberikan statement ngawur. Makanya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau Anda itu beriman kepada Allah dan hari akhir, katakan kata-kata yang baik atau lebih baik diam saja. Kunci mulutnya, karena apa? Itu semuanya akan menjadi fitnah. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, jazakumullah khairan. Pas jam 8 ya, kita membahas yaitu tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini berkenaan dengan negeri Syam dan juga negeri Palestina. Sehingga Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagi kita orang-orang yang beriman, maka dengan nubuah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib percaya. Bahkan sampai dikatakan kalau Anda tidak percaya dengan bagaimana tragedi kemanusiaan di sana atau mungkin tentang keberkahan bumi Palestina, maka berarti Anda tidak percaya dengan surat Al-Isra. Seolah-olah hapus saja surat Al-Isra, seolah-olah seperti itu. Berarti surah Al-Quran hanya ada 113. Karena apa? Ini tadi. Karena tidak percaya dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum ajmain. Dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, mudah-mudahan akan membawa manfaat. Kemudian juga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang-orang yang terbaik. Amin. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada hebat-hebat semua ini, insya Allah. Mas Nanang biasanya yang nanya. Gimana caranya ke sana gitu ya? Apa? Nyari janda di sana? Kalau nggak bisa berjihad, selamatkan janda-jandanya. Kata Nabi kan gitu. Ada pertanyaan, ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Cukup ya? Ini dong apa belum ini? Paham apa enggak paham? Ya tinggal kita mengamalkan ya. Kita mengamalkan dari apa yang menjadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pantaskan diri kita untuk menjadi orang-orang yang nantinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya, termasuk adalah ya jangan sampai orang lain, seolah-olah seperti itu. Jangan sampai orang lain yang akan menjadi taifah mansurah. Kan fastabiqul khairat itu kan wajib, harus ya. Kita harus melakukan hal itu semuanya. Didik anak-anak kita besarkan anak-anak kita di dalam pendidikan Islami. Besarkan mereka untuk selalu mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, termasuk adalah mencintai para walinya. Sehingga disimpulkan di sini hanya ada dua wali. Wali Allah, mereka-mereka yang senantiasa berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan agamanya dan syiar-syiarnya. Dan wali syaitan itu adalah mereka yang berusaha untuk yasudduna an sabilillah. Mereka berusaha untuk menghalang-halangi, mencegah, menjegal setiap perjuangan-perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal pertanyaannya, kita mau pilih yang mana, di mana keberpihakan kita terhadap
hal tersebut. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار، كالنار وضية.